Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 02 Teknik Elektroda 4 tahun 2021 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu penyiaran terkendali dan aplikasinya, yang telah diberikan oleh Bapak Wahyudi SPD MPD selaku dosen mata kuliah Elektronika Daya. Sebelum kita masuk materi, izinkan saya memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Asnawi, kedua Alisa, yang ketiga saya sendiri Desti Kasari, yang keempat Muhammad Iqbal M, yang kelima Ramatika, dan yang terakhir Muhammad Nurpatri. Untuk materi pertama, saya persilakan Asnawi untuk membacakannya. Penyerahan terkendali atau sering juga disebut dengan konverter merupakan rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan sumber masukan arus bolak-balik dalam bentuk sinusoida menjadi tegangan luaran dalam bentuk tegangan searah yang dapat diatur atau dikendalikan. Komponen seminduktor daya yang digunakan umumnya berupa SCR yang beroperasi sebagai saklar, pengubah dan pengatur satu fasa. Konverter satu fasa. Slide selanjutnya. Satu, konverter setengah gelombang satu fasa. A. Beban resistif. Proses penyerahan dapat dijelaskan melalui gambar 4.1 titik A dan B. Ketika setengah periode pertama dipicu sebesar, maka T1 menjadi on dari sehingga terjadi tegangan luaran EDC saat setengah periode kedua menjadi off pada titik karena komutasi alami, sehingga tegangan luaran EDC PO dan dengan 0 sampai dengan 2. B. Beban resistif induktif atau RL. Proses penyiaran dapat dijelaskan dengan gambar 4.2 A dan B. Sedangkan periode pertama polaritas flash SCR T1 dipicu sebesar, maka SCR T1 akan on dari delta sampai dengan sigma. Hal ini disebabkan sifat induktor L. Hal ini berarti sudut konduktor SCR T1 seputar sigma sampai delta. Selanjutnya mulai dari titik sigma sampai dengan 2V ditambah delta atau SCR T1 menjadi off. Slide selanjutnya. Konverter gelombang penuh satu fasa. A. Konverter gelombang penuh satu fasa dengan CT. Transformator dengan CT dipilih untuk memperoleh dua tegangan V1 dan V2 yang masing-masing memiliki beda fasa sebesar 180 derajat terhadap CT atau netral. Proses pemicuan pada SCR T1 dan T2 dilakukan secara serempak. Komponen SCR T1 bekerja pada setengah periode pertama 0 sampai dengan V, dan komponen SCR T2 bekerja pada setengah periode kedua V sampai dengan 2V. Selanjutnya saya berikan pada materi ketiga. B. Semikonduktor satu fasa. Terdapat dua jenis rangkaian semikonductor atau satu fasa yang masing-masing memiliki fungsi sama, yaitu semikonductor satu fasa simetris dari semikonductor satu fasa tak simetris. Proses pemicuan pada rangkaian ini terjadi ketika SCR T1 dan dioda T1 serta SCR T2 dan dioda D2 masing-masing dioperasikan secara serempak. Komponen SCR T1 dan dioda D1 bekerja pada setengah periode pertama 0 sampai dengan V, dan komponen SCR T2 dan dioda D2 bekerja sama bekerja pada setengah periode kedua V sampai dengan 2V.
konverter 3 fasa. Terdapat dua jenis rangkaian semikonverter satu fasa yang masing-masing memiliki fungsi sama, yaitu semikonverter satu fasa simetris dan semikonverter satu fasa tak simetris. Proses pemicuan pada rangkaian ini terjadi ketika SCR T1 dan diode D1 serta SCR T2 dan diode D2 masing-masing dioperasikan secara serempak. Komponen SCR T1 dan diode D1 bekerja pada setengah periode pertama 0 sampai dengan V, dan komponen SCR T2 dan diode D2 bekerja pada setengah periode kedua V sampai dengan 2V. Konverter setengah gelombang 3 fasa. Rangkaian konverter setengah gelombang 3 fasa dengan beban resistif dan bentuk gelombang hasil penyearah. Terdapat dua proses pengaturan sudut picuan atau yaitu A. Operasi konduksi kontinu ketika 0 derajat kurang dari delta kurang dari 30 derajat atau 0 kurang dari theta kurang dari V per 6, dan B. Operasi konduksi diskontinu ketika 30 derajat kurang dari theta kurang dari 150 derajat atau V per 6 kurang dari theta 5V per 6. Proses pemicuan pada SCR T1, T2, dan T3 dilakukan secara serempak pada masing-masing fasa. C. Aplikasi penyearah terkendali. Aplikasi penyearah terkendali fasa meliputi pabrik kertas, pabrik tekstil menggunakan drive motor DC, dan kontrol motor DC di pabrik baja. Yang pertama, sistem traksi pengumpanan AC menggunakan motor traksi DC. Kedua, proses elektrometalurgi dan elektrokimia. Ketiga, kontrol reaktor. Keempat, catu daya magnet. 5, drive instrumen tangan portabel. 6, drive industri kecepatan fleksibel. 7, mengisi daya baterai transmisi DC tegangan tinggi. Keberapa lagi? Beberapa tahun yang lalu, perubahan daya AC ke DC dicapai dengan menggunakan penyearah busur merkuri, genset motor, dan tabung tiristor. Konverter daya AC dan DC modern dimaksudkan untuk arus tinggi, tiristor berdaya tinggi. Saat ini, sebagian besar konverter daya AC ke DC adalah tiristor. Perangkat tiristor dikontrol fasa untuk mendapatkan tegangan DC output, daya variabel di terminal beban output. Konverter tiristor yang dikontrol fasa menggunakan pengganti jalur AC untuk mematikan tiristor yang telah dihidupkan. Ini lebih mudah dan juga sangat sederhana dan banyak digunakan dalam aplikasi industri untuk drive DC industri. Konverter ini dikategorikan sebagai dua konverter kuadran. Jika tegangan output daya dapat dibuat plus VI atau min VI untuk polaritas arus beban output daya yang diberikan. Ada juga konverter AC DC kuadran tunggal di mana tegangan output daya hanya plus VI dan tidak dapat dibuat min VI untuk polaritas arus output daya yang diberikan. Tentu saja, konverter kuadran tunggal juga dapat dirancang untuk memberikan tegangan DC output daya saja. Pengoperasian dua konverter kuadran dapat dicapai dengan menggunakan rangkaian jembatan konverter sepenuhnya terkendali, dan untuk proses kuadran tunggal, kami menggunakan konverter jembatan setengah terkendali. Terima kasih.
Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas penonton. Sekian dan terima kasih.